Ya, Sudah selesai dah. belum belum. Lupa ngerekamnya. Maaf. Ya, jadi permasalahannya adalah COVID tadi, COVID ada sivitas SMK 7 yang jumlahnya banyak, termasuk nanti dikhawatirkan juga apa membawa dampak atau menularkan pada yang lain, walaupun tidak hanya di SMK, sehingga ada perlakuan PSBB, ada pembelajaran daring, ya. Berikutnya, kenapa agar supaya pembelajaran tetap aktif, di situ SDM-nya apakah sudah siap? Ternyata siap, tetapi hanya Google Classroom, sehingga tingkat variasinya, efektivitasnya kurang tinggi. Maka tim kami melakukan pelatihan, ya, melakukan pelatihan, ya, pembelajaran mobile learning, ya, pembelajaran Wah, mobile learning lurus ya. dalam rangka menyelesaikan masalah tadi, ya. Jadi selanjutnya prioritas utama mitra, ya, itu perlunya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun dan mengorganisasikan bahan pembelajaran untuk m-learning. Berikutnya adalah perlunya peningkatan kemampuan guru dalam membuat m-learning untuk pembelajaran. Berikutnya adalah perlunya peningkatan kemampuan guru dalam mengimplementasikan m-learning. Jadi prioritas utamanya yang dialami mitra adalah seperti itu, ada tiga macam itu. Berikutnya targetnya adalah meningkatnya kemampuan guru menyusun dan mengorganisasikan bahan ajar untuk dibuat m-learning. Berikutnya meningkatnya kemampuan guru membuat m-learning dari rata 44,75 menjadi 70, dan selanjutnya adalah meningkatnya kemampuan guru mengaplikasikan m-learning, ya, dari rata 39,5 menjadi 70. Luarannya Bapak, satu adalah video pelaksanaan PKM. Cuma ini kilobyte-nya besar atau butuh memori besar. Nanti kalau misalkan di SIM LPPM itu ada untuk tempat upload video pelaksanaan, saya kira perlu diusulkan yang punya kapasitas besar. Berikutnya adalah artikel yang dimuat di proceeding seminar internasional, yaitu di IKAKROS kemarin, ya. Kita sudah ikut di IKAKROS, cuma katanya karena terlambat nanti tetap di proceeding, tapi bukan yang AP, tetapi yang ISBN gitu. Tetapi tetap seminar internasional. Berikutnya pelaksanaan kegiatan PKM dimuat di media cetak. Ini di Duta, Pak. Cuma masih dalam proses finishing, Pak, ini, Pak. Nah, masih dalam proses finishing karena kami minta tolong mahasiswa S2 untuk untuk mengkomunikasikan sehingga segera terbit begitu, Pak. Nah, nanti saya akan tunjukkan kalau misalkan minggu depan sudah terbit. Berikutnya metode pelaksanaan, ya. Jadi metode pelaksanaannya kalau prosedur kerjanya adalah kita bersama-sama pihak sekolah atau mitra itu merencanakan rencana kegiatan dan pelaksanaannya serta evaluasinya, ya. Berikutnya dilakukan pelatihan, ya. Dilakukan pelatihan secara online, ya, secara online menggunakan media Zoom online, dan di dalamnya pelatihan itu ada workshop atau latihannya adalah membuat m-learning-nya, ya. Setelah itu dilaksanakan tanggal 19 Oktober. Setelah itu kita menyediakan waktu 3 jam per hari selama 6 hari. Jadi menggunakan fasilitas untuk komunikasi menggunakan email dan WA, Pak. Ya, jadi tim kami karena kita sadar bahwa tidak mungkin nututi untuk hanya sehari, maka dilakukan pendampingan atau konsultatif tiap hari 3 jam, ya, bergantian. Waktunya bergantian 5 orang itu untuk
menangani kalau ada masalah atau konsultasi dari guru yang setelah dilatih dan workshop secara daring. Itu. Nah, selanjutnya dilakukan pendampingan secara offline. Nah, pendampingan secara offline itu dilakukan di SMK 7. Ya, agendanya adalah penjelasan singkat penerapan, berikutnya dilanjut dengan pendampingan waktu gurunya mengoperasikan m-learning untuk pembelajaran siswanya. Berikutnya kita melihat produk-produk dari peserta itu. Ya, kita lihat produk-produknya, beberapa diantaranya saya lampirkan di laporan itu produknya. Tetapi itu produk dari print screen-nya. Kalau produk barangnya memang ya video pembelajaran ya, menggunakan iSpring dalam menyusunnya itu. Kalau PPT ya PPT, kalau kuis ya pakai membuatnya kuis iSpring sehingga bisa mobile learning ya. Jadi setelah dibuat, di-compile, lantas dikirim sudah bisa dipelajari mahasiswa dan atau soal juga bisa dipakai latihan. Itu Bapak terkait dengan apa? Nah, pretestnya dilakukan sebelum pelatihan online dan di hari terakhir yang di tanggal 26 Oktober itu hasil mendampingi juga melakukan apa? Evaluasi juga melakukan evaluasi akhirnya. Berikutnya ini gambaran teknologinya. Jadi ada apa namanya? Ada bagan teknologi yang digunakan. Di situ ada narasumber, ada laptop, ya, ada mobile apapun, ya, ada email, WA grup dan sebagainya. Terus ada sistemnya. Sistemnya ini sudah dimiliki oleh apa? Oleh yang sudah ada, ya. Kita di sini adalah membuat mobile learning-nya, materi ajar atau materi pembelajaran mobile learning, ya, sehingga nanti aksesnya siswa-siswa bisa melewati melalui HP. Baik, jadi kelayakan PT sebagaimana saya diberi masukan oleh Bapak bahwa UNESA itu top 100, tidak tahu kalau sekarang sudah naik lagi. Berikutnya adalah LPM juga layak untuk menyelenggarakan PKM bermitra dengan sekolah-sekolah atau pendidikan lain, termasuk tim juga punya kompetensi. Baik, berikutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Ya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kemampuan menyusun dan mengorganisir bahan ajar untuk m-learning. Ya, ada menyusun materi ajar. Yang biru ini adalah apa? Rata-ratanya, berikutnya adalah membuat medianya, ya. Yang apa? Yang biru adalah kemampuan awal, yang apa? Merah kemampuan akhir. Berikutnya menyusun evaluasi, ya. Berikutnya adalah menyeting bahan ajar. Jadi bahan-bahannya tadi disusun, selanjutnya disetting supaya bisa menjadi bahan ajar atau materi pembelajaran mobile learning. Nah, ratanya adalah 45, menjadi kemampuan akhirnya 78,5. Nah, sehingga kalau dicari berapa tinggi nilai peningkatannya, ini menggunakan rumus Gain ini ketemu 0,61. Artinya dalam kategori sedang. Nah, ketika kita uji perbedaan antara kemampuan awal dan akhir, ini menunjukkan bahwa berbeda sangat signifikan. Nah, ini ujinya menggunakan pilot sampel karena satu sampel ya diambil kemampuan awal dan akhirnya. Nah, data ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dan peningkatan kemampuan guru dalam menyusun
dan mengorganisasi bahan ajar untuk M-Learning ya, sebelum dan sesudah pelatihan. Berikutnya ini adalah kemampuan dalam membuat M-Learning ya. Kemampuan dalam membuat M-Learning juga demikian. Yang biru adalah kemampuan awal, setelah pelatihan itu adalah yang merah. Kalau dicari berapa nilai peningkatannya, ketemu 0,57 juga kategori sedang. Nah, ketika kita uji menggunakan file sampel t-test, tentunya harus normal datanya, juga harus homogen. Ini juga ketemu sig-signya ketemu 0,0 dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga di sini menunjukkan ada perbedaan signifikan dan peningkatan kemampuan guru mengaplikasikan M-Learning setelah mengikuti pelatihan M-Learning. Berikutnya adalah kemampuan guru sudah mengimplementasikan. Nah, ini juga begitu. Ada nilai ketemu 0,57 gainnya, side-nya untuk uji T-nya ketemu 0,00 juga. Ini tadi adalah membuat M-Learning, ini kemampuan mengimplementasikan. Nah, ini adalah setelah menjelang berakhir kita juga mencari respon atau ingin mengetahui respon dan tanggapan dari peserta bahwa apakah pelatihan materi sejenis masih diperlukan. Ternyata semuanya menjawab sangat setuju dan setuju. Berikutnya, apakah materi pelatihan merupakan hal baru? Ya sama, nilainya setuju dan sangat setuju sampai dengan poin terakhir, poin 11, sehingga rata-rata adalah 50,45 itu yang sangat setuju dan setujunya adalah 49,55. Artinya bahwa respon peserta pelatihan adalah sangat baik dan baik, ya, sangat baik dan baik, ya, dan juga berharap bahwa materi pelatihan yang sejenis SMK 7 baik itu gurunya maupun kepala sekolahnya sangat menerima atau menerima dengan tangan terbuka kalau pihak UNESA mau melaksanakan baik itu penelitian maupun PKM. Luaran kesimpulannya hampir sama dengan waktu yang tadi, hasil dan pembahasan bahwa ada perbedaan signifikan dan peningkatan kemampuan akhir guru SMK dalam menyusun dan mengorganisasikan bahan pembelajaran untuk M-Learning setelah mengikuti pelatihan dan melampaui target. Targetnya 70, di sini ketemu tadi itu ada 73, ada 72. Ada perbedaan signifikan dan peningkatan kemampuan akhir guru SMK dalam membuat M-Learning setelah guru mengikuti pelatihan dan melampaui target. Ada perbedaan signifikan dan peningkatan kemampuan akhir guru SMK dalam mengimplementasikan M-Learning setelah mengikuti pelatihan dan melampaui target. Jadi ada dua saran berikutnya adalah bahwa hasil pelatihan dapat dijadikan perluasan pengetahuan, kebijakan, dan acuan dalam meningkatkan kemampuan guru menerapkan pembelajaran jarak jauh, khususnya pada era COVID ini. Berikutnya, pelatihan sejenis dengan modifikasi dan pendampingan lebih intensif pasca pelatihan perlu dilakukan oleh pihak sekolah agar hasil pelatihan dan workshop lebih optimal. Jadi intinya guru-guru itu sering mengalami atau mengikuti pelatihan, tetapi hanya sehari. Setelah itu tidak ada komunikasi, tidak ada pendampingan dan sebagainya. Sehingga sering-sering itu hanya ikut saja, tetapi tidak dijalankan. Demikian Bapak pembahas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon masukan. Baik, terima kasih Pak Joko ya, sudah mempresentasikan dengan baik. Untuk hasilnya bagaimana Pak? Misalnya sudah dibuat artikel ke jurnal, lalu sudah dipublikasikan ke media massa atau seperti apa Pak? Oh jadi iya Pak, di laporan itu sudah saya sertakan bahwa luaran yang diharapkan adalah
makalah ini sudah dibuat artikel, diseminarkan di seminar internasional Ikrakos tanggal 4 Oktober kemarin. Oh, Di Ikrakos ya. Ya, dan di laporan sudah saya sampaikan sertifikatnya, Pak, dan makalahnya saya lampirkan juga. Oh, Untuk link Ikrakosnya sudah dimasukkan ke SIM LPPM, Pak? linknya Belum sudah kayaknya. kayaknya, Pak. Coba nanti saya Ya. cek ya. Ya. Kalau di laporan sudah ada, Pak, di laporannya. Yang Apa yang di ya, terus di yang penting SIM? itu dimasukkan ke link LPPM, Pak. Ya, Ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau belum diletakkan, tolong diletakkan saya. Ya, di Lalu mana itu yang ini, letakkannya, Pak? untuk yang ini kan PKM, Pak ya. Ya, Untuk PKM ini apa dipublikasikan ke media, Pak? di Duta, Pak. Cuma ini minggu depan baru terbit katanya, Pak. Apa di portal atau Di offline-nya, radar? di Duta. Oh, duta. Ya, Duta mahal ya, yang Pak. Hah? Mahal ya. Kalau satu halaman penuh Berapa? 2,5. Berapa? 2,5. 2,5 juta? Ya, tetapi Berarti sudah bayar, rencana Bapak ya? separuh halaman aja. Bapak sudah bayar? Ini hari janjian mau transfer, mau dimintakan nomornya, Pak. Itu, Pak, yang penting jadi aja, Pak, itu karena nanti LPPM akan menagih itu, Pak ya. Oh ya, minggu depan terbit, Pak. Oh ya, sip. Nanti Nanti saya sampaikan setelah ke jenengan ya. ya, setelah terbit nanti sampaikan ke saya, lalu link link medianya itu ditempelkan ke SIM LPPM, Pak ya. Ditempelkan di SIM LPPM. Caranya Di gimana, Pak? tagihan itu, di tagihan kan ada di SIM LPPM kan ada itu tagihannya ya kan. Oh ya. Tapi sekarang belum ada, Pak. Iya, nanti aja, Pak, setelah dipublikasikan, Pak ya. Enggak, maksudnya untuk luaran kan belum ditampilkan di SIM Ya, LPPM. iya. Nanti kalau sudah terbit, Pak ya. Enggak termasuk ini ya, linknya belum ada kan? Iya, belum ada. Itunya loh apa? Di SIM LPPM untuk output. Nah, Maksudnya belum ada tempatnya. biasanya kan ada luaran dah ya. Iya. Nah, di LPPM luarannya belum ditulis, belum ditampilkan Oh, belum SIM-nya. ditampilkan. Kok Belum. kenapa belum ditampilkan, Pak? Enggak tahu baru e-book, logbook sama laporan kemajuran Berarti nggak sama ada laporan menunya di situ, Pak akhir. ya? Nggak ada Belum menunya. ada. Biasanya terakhir, Pak. Luaran. Katanya Ya, Pak Oci ada di luaran ya, Pak? Menu luaran. tapi luarannya belum tertulis tuh, Pak, di situ. Tertulis katanya Pak Oci. Tadi malam. Coba jenengan cek lagi ya. Kalau logbook ada logbook. Logbook Logbook ada. terus kita ngupload. Terus. Tetapi yang diupload kan hanya PDF itu. Video enggak bisa. Film enggak bisa. Itu, Pak. Oh, link video nggak bisa. Link videonya belum ada juga. Biasanya kan masuk luaran tuh. Pak Joko punya video-videonya waktu pelatihan itu, waktu Ada. Iya, saya rekam, Pak. tapi sudah diunggah ke YouTube. Belum. Ke YouTube. Belum. Nanti gini aja, bisa di tim saya nanti tak linkkan ke YouTube ya. Oh, tapi besar ya, Pak? Bisa, Pak? Bisa dengan apa? Dengan ini, Pak. Dengan Telegram, Pak. Oh, ya saya kirim ke Bapak ya, berarti ya. Ya, Telegram ya. Telegram bisa nanti saya unggahkan ke YouTube ya. Iya. Ya nanti terus linknya tak berikan ke Bapak ya. Ya. Untuk ini, Pak. Kok tadi belum dengar ini saya? Apa? Kepuasan mitra. Kepuasan mitra. Ya, Jadi bukan kepuasan mitra, tapi ini Pak pertanyaannya nah ini ada apakah bermanfaat
apakah dapat meningkatkan kemampuan? Sudah ada, Pak? Ya. Nah, ini saya munculkan ini. Belum dianalisis ya? Sudah ada 50,45% itu sangat setuju atau sangat positif, dan 49,55 adalah positif atau setuju. Oh iya, iya. Terus kelemahannya apa, Pak? Kelemahan dari model metode pelaksanaannya, Pak, menurut Bapak sendiri? Jadi salah satu kelemahannya itu kalau di kampung-kampung mungkin agak berat, harus apa? Lain dengan di SD kan sekarang menggunakan Google Classroom. Nah, tetapi kalau di SMK di Surabaya tidak ada masalah, Pak. Itu kan pembelajaran bisa dilakukan di mana-mana dan setiap saat. Oh gitu ya. Seperti misalkan latihan soalnya itu ada pembatas waktunya, ada apakah jawabannya salah atau benar, terus apakah sudah memenuhi KKM atau belum, itu langsung terrespon, Pak. Tadi kesimpulannya apa, Pak? Dari hasil PKM jenengan tadi itu kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ada perbedaan kemampuan guru awal dan kemampuan akhir dalam hal menyusun dan mengorganisir materi pembelajaran untuk dibuat bahan pembelajaran M-Learning. Artinya kita dengan menggunakan software iSpring, Pak, PowerPoint-nya bisa menjadi lebih interaktif, bisa lebih tertata, dan bisa itu tadi diupload dalam bentuk mobile learning. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah ada perbedaan kemampuan guru dalam membuat bahan ajar atau materi pembelajaran M-Learning. Dan peningkatannya adalah masih dalam kategori sedang, tetapi sudah berbeda signifikan. Yang ketiga, kesimpulannya adalah ada perbedaan signifikan kemampuan guru dalam mengaplikasikan mobile learning. Dan peningkatannya juga dalam kategori cukup, tapi berbeda signifikan kemampuan awal dan kemampuan akhirnya. Dan sudah mencapai target yang ditetapkan, Pak, oleh tim. Kira-kira yang guru-guru yang punya kemampuan itu kira-kira karakteristiknya seperti apa, Pak? Jadi memang di dalam pelatihan itu kan pasti ada yang sangat menonjol. Rata-rata, kalau di rata-rata kemampuannya adalah 75, Pak. Ya memang ini kan perlu pembiasaan. Apalagi guru SMK kan agak males-males untuk bekerja, membuat media dan sebagainya. Mungkin ini, Pak, ya, yang usia tua, Pak, yang agak senior ya, agak sulit ya. Oh ya, kebetulan, iya betul. Ada yang senior juga, kurang 2 tahun ada yang diikutkan pensiun, kurang 2 tahun. Tapi semangat, Pak, ya semangat. Ya semangat. Ya. Cuma nggak kemampuannya kurang gitu ya. Ya agak terlambat untuk itunya, menyerahkannya, Ya. menyerahkan hasil pekerjaannya. Karena itu kan terkait dengan teknologi tuh, Pak ya. Kalau gapteknya sebenarnya tidak seberapa kalau guru SMK, Pak. Oh iya sih. Kecuali kalau yang di daerah-daerah itu ya memang banyak gaptek itu. Oh, gitu ya. Oke gitu Pak Joko ya. Jadi nanti Iya, apa? iya. Linknya Ikrakos nanti ditempelkan, kalau enggak atau berikan ke saya dulu aja Pak ya. Apanya? Iklan kosnya? Ya, Linknya? linknya ya. Oh iya, Pak. Nah, Nah, sama videonya nanti biar saya unggahkan ke
kayak gitu Pak ya. Loh, Pak, tapi saya enggak masuk AP, Pak, karena katanya waktu itu terlambat, Pak. Apa itu apa Pak? AP itu anu apa jenenge yang di itu loh, yang Oh iya iya. diakui itu Tapi ya. kan kalau nggak masuk AP kan masuk ISBN itu Pak. Ya betul, masuk ISBN. Iya, yang penting nggak apa-apa masuk ISBN. Kalau ISBN kan juga tetap digital ya, tetap. Ya, ya. Cuma linknya sudah ada atau belum itu? Pak Oce, ya, linknya sudah ada nggak yang Ikrakos yang ISBN itu? Oh, belum. Belum kayaknya Pak ini Pak Nah, Joko. ya. Ya. Nanti kalau ada kolom luaran, Pak, saya masukkan luaran, Pak ya. Iya Pak, nanti saya coba ini konsultasikan ke Pak Oce apa betul itu nggak ada ya kolom luarannya itu ya. Ya, kalau sertifikatnya sama makalahnya sudah saya masukkan di laporan, saya lampirkan. Oke, oke. Terima kasih Pak Joko ya. Iya, Pak, tadi Sukses yang selalu. untuk yang video dikirim ke Bapak. Oke, oke. Ya, tapi besar loh Pak itu Pak. Berapa Pak? Ya, Berapa MB? kemarin 10 giga Pak. Oh bisa Pak, kalau di Telegram bisa Pak. Bisa ya? Oh ya, Ah, Telegram bisa. ye ye. Nanti kalau untuk luaran PKM dimasukkan enggak itu Pak? Nanti coba ini konsultasikan katanya Pak Oci kok ada ya, biar dicek lagi di SIM LPPM Pak ya. Ya, kalau ada sekalian usul Pak, mau kapasitasnya yang besar Pak ya untuk mengirim video ya. Iya. Iya, iya. Lewat itu aja Pak, lewat Telegram web aja Pak. Biar Oh nggak ya, ganggu ya. HP. Enggak, itu kan untuk Bapak. Tapi kalau untuk ke sistemnya SIM Enggak, LPPM ya, cuma ya. cuma linknya saja sebenarnya yang diminta itu. Kan berarti Oh, kan harus diunggah di YouTube dulu Pak. Belum. oh ya Pak, ya. Saya unggahkan Pak ya. Ya, ya Pak, ya. Nanti linknya baru ditempel Ya, di luaran LPPM ya. ya. Nanti korannya saya sampaikan ke Bapak ya kalau sudah ya. Oke Pak. Oke. Ya, Oke, terima kasih Pak Joko ya. 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 Baik Selalu. Bapak Jeki selaku pemonep dan review laporan kami. Terima kasih sekali lagi karena di sela-sela kesibukan Bapak masih berkenan untuk membahas laporan kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rekaman ini masuk mana, Pak?